Oke teman-teman ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengedukasi lagi karena banyak sekali pertanyaan mengenai, Mas, kenapa kok kelinci saya nggak hamil-hamil ya? Padahal udah beli lama di masnya itu, tapi kok nggak hamil-hamil. Gini teman-teman ya, perlu kita edukasi dan belajar bersama terkait cara mengembangbiakannya, cara menyatukannya dengan sang jantan dan betinanya itu bagaimana. Jadi sudah beberapa kali sebenarnya materi ini sudah tak sampaikan ya pada video-video yang lalu terkait syarat dan prosedur untuk proses pengembangbiakan ya. Salah satunya bagaimana cara menyatukan jantan dan betina, harus tahu syarat-syaratnya. Betina harus sudah cukup umur di atas 6 bulan, itu boleh digabungkan dengan jantan. Dan sebelum digabungkan itu wajib yang betina itu birahi teman-teman ya. Jadi ini ada ibu-ibu di Jogja atau di Cilacap ya bilang, Mas, kelinci saya kok nggak hamil-hamil ya, nggak beranak-beranak ya, padahal udah disatukan lama hampir 1 bulan itu. Lawong kelincinya juga belum birahi, belum saatnya birahi, nggak mau produksi gitu. Jadi kelinci-kelinci zaman sekarang itu perawatannya itu beda teman-teman ya, beda dengan kelinci-kelinci zaman dulu itu. Kalau zaman dulu kan kelinci itu diumbar, dijadikan satu antara jantan dan betina di tempat luas ya. Kalau sekarang enggak, kalau sekarang kan kita penempatannya di kandang sempit, di kandang baterai, di kandang galvanis ya. Jadi kita menyatukannya atau jadi satunya itu saat benar-benar sudah siap produksi gitu ya, dengan ditandai sang betina itu sudah usia di atas 6 bulan. Itu satu. Usia kondisi betina itu wajib birahi ya, dilihat dari ciri-ciri birahi ya, alat kelaminnya merah, terus dia agresif ya, tidak sedang molting ya, tidak ada kendala penyakit dan lain sebagainya ya, itu bisa disatukan dengan sang jantan. Dan waktunya pun ada waktunya, jangan asal-asalan menyatukan. Waktunya itu di malam hari ya, dan itu enggak perlu membutuhkan waktu yang lama, 15 sampai 20 menit itu sudah terjadi pembuahan. Jadi cukup simpel kalau teman-teman itu menerapkan apa yang saya informasikan dan jelaskan gitu. Jadi jangan seenaknya sendiri gitu. Jadi memang beda teman-teman ya, perawatan kelinci zaman sekarang dengan kelinci yang dulu seperti itu harus diperhatikan gitu, karena itu sangat berpengaruh kepada proses pengembangbiakan kelinci tersebut gitu. Jadi nggak asal-asalan, nggak asal campur, nggak asal satukan dengan sang jantan seperti itu. Nah untuk yang lain ya, untuk yang lain terkait mengenai perawatan pada umumnya ya biasa-biasa aja. Yang terpenting itu pemberian makan itu harus sesuai jamnya ya, jangan sampai telat, atau telat pun jangan terlalu jauh dari jam yang biasanya ya. Bila mana ada skebis ya, bila mana ada penyakit yang lain harus segera ditangani sebelum untuk proses pengembangbiakan, karena itu sangat berpengaruh kepada daya tahan tubuh dan kondisi kelinci sebelum kita satukan dengan sang jantan itu teman-teman ya. Jadi beda ya, jadi bedakan antara perawatan kelinci zaman sekarang dengan kelinci zaman dulu, karena jenisnya pun itu beda teman-teman ya. Apakah bisa, Mas, kelinci-kelinci zaman sekarang dikembangbiakan di tempat seperti dulu, diumbar terus disatukan terus menerus? Yo bisa ya, bisa ya, tapi kita nggak bisa kontrol manajemen pengembangbiakannya, kita nggak tahu birahinya, kita nggak tahu kelinci itu sudah sudah hamil atau belum, sudah birahi apa belum, kita nggak tahu gitu. Beda halnya dengan sistem-sistem pengandangan yang saat ini, kita bisa kontrol produksinya, kita bisa maksimalkan mana-mana yang harus produksi, mana-mana yang harus dikembangbiakan, mana-mana yang harus ada penanganan penyakit dan lain sebagainya. Itu keuntungannya saat ini seperti itu. Jadi kita juga bisa kontrol makanan operasional per bulan berapa ya, terus untuk takaran pakannya yang nafsu makannya turun berapa gitu. Kalau secara
umum atau secara umbaran semuanya kan kita nggak tahu ini makan banyak atau makan sedikit, kita nggak tahu gitu. Itu kekurangannya dan kelebihannya sistem umbaran dengan sistem baterai saat ini. Itu aja teman-teman ya, semoga ini bisa menjadi informasi yang bisa diterapkan di kandang teman-teman agar kelincinya itu semakin produktif dan semakin berkembang biak ya. Semoga bisa mengedukasi dan bisa untuk belajar kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.